terus nanti tapi dia tuh ada emisinya gitu. Nanti emisinya itu dibuang itu ke sekitar lake atau kalau ada itu kayak pond gitu deket rumahnya gitu nanti dibuang di situ. Jadi kenapa ini dilarang sama di Jepang dilarang karena dengan dia ngambil air dari dalam tanah itu dia itu bisa merusak lapisan tanah gitu. Nah, sementara kalau aliran tertutup itu, dia tuh nggak ngambil air dari dalam tanah langsung, tapi dia cukup mengambil panas dari dalam tanah gitu. Gimana, Ham? Terjawab nggak? Lebih simpel juga yang tertutup itu. Iya, jadi sebenarnya lebih simpel tertutup. Tapi kalau mau kayak ngukur yang lebih panas yang mana, sebenarnya yang aliran terbuka. Tapi berhubung aliran terbuka itu dilarang sama di Jepang, jadi ya udah pada pakainya aliran tertutup gitu. Ya sih, makasih. Oke, Am. Sama-sama. Oke, Dul. Terus yang terakhir mau jawab pertanyaan dari Sultan. Kalau menurut kita berdua dari jurnalnya, kita tuh bisa lihat sebenarnya kalau misalnya lebih efektif mana, tergantung sih kalau misalnya kayak dari panasnya nih. Kalau dari temperaturnya lebih efektif yang YouTube itu masih lebih efektif karena dari tadi grafik yang ini nih, mana ya? Yang ini, nah ini kita bisa lihat nih kalau YouTube tuh suhunya lebih tinggi daripada yang spiral tube. Tapi kalau misalnya dari segi biaya, yang lebih bagus itu yang spiral karena biayanya lebih hemat 30% dibanding pakai YouTube gitu deh. Jadi kalau dibilang efektif yang mana tergantung gitu. Gitu Tan. Ngerti nggak Tan? Oh iya, makasih Vinci. Ya. Mungkin itu sekian presentasi dari kami. Gimana dulu, ada tambahan nggak? Pak, ini kan udah 5 pertanyaan, Pak. Mungkin langsung ditutup aja kali ya. Ya, bisa ditutup untuk presentasinya. Kemudian nanti pertanyaan dan jawaban dituliskan di PowerPoint. Setelah itu diupload beserta jurnal atau yang dibaca tadi apa materi yang dibaca tadi. Oke, Pak. Ya, sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya, silakan Vin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman, adik-adik, dan pada Mora. Kami dari kelompok 12 ingin mempresentasikan hasil PPT kami. Partner saya dengan Sultan Ali Hakim dengan NIM 1746 dan saya Anggi Noval dengan NIM 1746. Judul jurnal kami ini karakteristik transport kalor pada sistem pendingin atau simulasi motor bakar menggunakan poros media. Next time. Ya, ada pendahuluannya dulu. Engine pembakaran dalam merupakan teknologi yang usang. Telah banyak energi alternatif yang ditemukan untuk mengganti peran motor bakar. Sistem pendinginan pada engine pembakaran dalam, apabila tidak ditangani dengan baik, akan menimbulkan sesuatu yang berakibat fatal, yaitu terjadinya overheating. Pendinginan selama ini menggunakan sirip dan radiator. Di sisi lain, penelitian terus berkembang dalam hal perpindahan panas, yaitu dengan menggunakan poros media. Dengan bantuan simulasi komputer, maka peran dari sirip dan radiator dapat digantikan dengan poros media dengan variasi porositas 10%, 15%, 20%, dan 25%, sehingga akan didapatkan distribusi temperatur yang terjadi. Next one. Selanjutnya ada kajian literatur. Di poin pertama ada poros media, dapat disebut juga dengan media berpori, merupakan suatu material yang berstruktur yang di dalamnya terdapat atau mengandung ruang kosong yang disebut pori. Kemudian rumus yang digunakan untuk porositas adalah sebagai berikut, yang bisa dilihat teman-teman di PPT. Next one. Ini selanjutnya ada 3 poin berikutnya. Di poin kedua ini ada menentukan konduktivitas termal efektif yang terjadi pada poros media. Rumusnya seperti yang ada di PPT teman-teman. Yang poin ketiga, ada rumus untuk mencari nilai H atau koefisien perpindahan panas.
Yang keempat ada rumus untuk mengetahui nilai Nusselt number untuk silinder. Udah, next time. Ini hipotesis awal dari jurnal ini. Hipotesis yang dapat diambil dari kajian pustaka bahwa semakin besar presentasi porositas, maka distribusi perpindahan panas pada poros media meningkat dan semakin lambat laju perpindahan panasnya. Kemudian semakin besar nilai konduktivitas termal efektif, maka distribusi perpindahan panas pada poros media semakin menurun. Semakin cepat laju perpindahan panasnya. Next time. Lalu ada poin keduanya, hasil dari penelitian dengan menggunakan simulasi menunjukkan bahwa semakin besar nilai porositas dari poros media, maka nilai distribusi temperaturnya juga semakin besar. Semakin rendah porositas poros media, maka nilai dari H atau koefisien perpindahan panas akan meningkat. Di poin ketiga ada secara simulasi tentang poros media untuk mengamati pengaruh porositas dari poros media yang dialiri campuran antara fluida panas dan fluida dingin. Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa porositas sangat berpengaruh terhadap perpindahan panas yang terjadi dalam poros media tersebut. Ini Ke poin selanjutnya, metode penelitian. Penelitian ini dilakukan secara numerik dengan menggunakan software finite element analysis, sehingga dapat diketahui pengaruh penggunaan model poros media pada sistem pendingin engine pembakaran dalam. Di samping itu juga dilakukan studi literatur mengenai perpindahan panas, konduksi, dan konveksi. Itu terlihat dalam gambar bagaimana finite element analisisnya terjadi ya. Dalam penelitian ini dilakukan analisa mengenai pengaruh variasi model poros media terhadap sistem pendingin engine motor. Adapun langkah-langkah peneliti ialah sebagai berikut. 1. Memodel engine poros media pengganti sirip dengan ukuran persis sama dengan sirip yang dijadikan patokan penelitian, yaitu menentukan material dan batas kondisi yang perlu diberi. Meshing, yaitu proses membagi geometri menjadi elemen-elemen, nantinya akan menghasilkan node-node yang digunakan dalam perhitungan komputasi secara elemen hingga. Semakin kecil elemennya yang dibentuk, maka akan semakin besar pula persamaan yang harus diselesaikan oleh sistem komputasi sehingga beban komputer akan semakin berat. Akan tetapi hasil yang diperoleh semakin akurat. Memberikan temperatur pada ruang silinder piston yang dibagi menjadi 10 bagian. Ini adalah hasil penelitian yang dijabarkan dalam gambar. Kita dapat lihat pada porositas 01 atau porositas yang lebih kecil akan terlihat dia distribusi panasnya akan sangat kecil di sini, akan menumpuk di daerah yang merah ini. Dan dalam porositas yang lebih besar dia akan lebih menyebar sehingga penyebaran panasnya akan lebih baik dari yang sebelumnya. Dari gambar ini, dari grafik ini, merupakan salah satu sampel yang digunakan untuk melihat distribusi temperatur, sehingga dapat dikatakan bahwasanya semakin tinggi porositas poros media, maka semakin tinggi distribusi temperaturnya. Selanjutnya untuk nilai koefisien perpindahan panas dapat dilihat seperti gambar di bawah. Pada gambar 7 dan 8 terlihat kecenderungan grafik yang terjadi di masing-masing titik. Hampir sama dikatakan bahwasanya porositas sangat berpengaruh terhadap nilai koefisien perpindahan panas, di mana setiap titik terdalam dan terluar pada porositas 25% nilainya selalu terendah, sedangkan untuk porositas 10% memiliki nilai koefisien perpindahan panas paling tinggi. Salah satu penyebabnya dikarenakan nilai K efektif pada porositas rendah. K efektif cenderung tinggi. Ketika porositasnya besar, nilai dari K efektif cenderung rendah. Berdasarkan diskusi di atas, hasil penting dari studi ini dapat disimpulkan
Besarnya nilai porositas berdampak pada distribusi temperatur pada poros media, sistem pendingin motor bakar. Dan semakin besar porositas, maka nilai koefisien perpindahan panas akan menurun. Sebaliknya, semakin kecil nilai porositas, maka besar nilai dari koefisien perpindahan panas akan semakin tinggi gitu. Terima kasih telah mendengarkan. Sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab. Mau nanya dong, Tan. Nomor berapa Ham? Belum. Nomor 56. Apa pertanyaan Ham? Itu kan tadi ada rentan porositasnya itu 10-25% ya? Iya. Itu bisa lebih nggak, Tan? Atau bisa kurang dari segitu nggak? Oke. Tuan, Ya, siapa nih? Nggak Reva. kelihatan. Reva. Oh, Reva. Reva 04. Apa Reva? Apa material dari poros medianya? Oke, pertanyaan selanjutnya. Mau nanya dong. Tes. Siapa nih? Iya. Agung. Oh, Agung. 014. 014. Ya, apa Agung pertanyaannya? Kira-kira dari hasil jurnal ini udah bisa diterapin belum sih? Menurut kalian gimana? Teknologi poros media itu ya? Iya. Apakah ada yang pengen bertanya lagi? Kalau nggak dijawab dulu aja deh kan. Gue mau jawab pertanyaan dari Ilham deh. Kan Ilham nanya rentang porositas bisa lebih dari 20% atau kurang dari sekian besar persenannya, maka distribusi panasnya semakin baik kan. Kalau menurut saya pribadi sih bisa lebih dari 25% karena semakin besar itu distribusi panasnya semakin baik. Gimana Ham? Kejawab nggak Ham? Apa kurang? Oke, Ben. Tapi kalau kurang dari 10 bisa, Ben? Bisa, cuman ya itu distribusi panasnya tuh kurang baik tuh, nggak maksimal. Oke. Oke.
pertanyaan Agung juga deh. Kan kata pertanyaannya kira-kira dari hasil jurnal ini bisa diterapkan atau tidak. Kurang lebih sama sih jawabannya kayak Ilham, bisa diterapin Gung, karena ini kan apa, baik untuk ini ya, untuk meredam panas, agar distribusi panasnya itu lebih baik gitu. Di penelitian ini sih untuk uji cobanya berhasil sih dalam pendistribusian panasnya. Jadi kalau menurut saya bisa sih diterapkan untuk industri otomotif ke depannya gitu, Bung. Oke. Makasih jawabannya. Ya, sama-sama, Bung. Reva dulu nih. Apa material dari poros medianya? Kan ini lagi membahas tentang apa? Ruang bakar di motor ya. Jadi kurang lebih sama materialnya dari apa yang udah ada di ruang bakar motor pada umumnya. Cuma bedanya apa? Teknologi untuk menaikkan porositas atau menurunkannya itu yang apa? Belum diterapkan. Bisa diterapkan tapi belum diterapkan di motor-motor kebanyakan. Udah gitu aja, Pak. Oke. Enggak, mungkin kalau nggak ada yang mau nanya lagi buat kelompok selanjutnya, kalau masih cukup. Gimana, Pak? Iya ya. Ya, 020. 17020. Apa yuk pertanyaannya? Variasi prioritas yang mana sih yang berapa persen yang efektif untuk mendistribusi panas dengan baik? Ulangi. Variasi prioritas yang mana? Si porositas. Iya, porositas. Sorry. Iya. Yang Sorry. berapa persen yang efektif? Efektif pakai bukan kayak gitu. Ya nggak apa-apa ya, biarin dah. Mendistribusi panas dengan baik. Makasih. Yang besar tapi tidak juga mengurangi kekuatan dari poros medianya tersebut. Kan semakin besar apa porositasnya kan pasti biaya yang digunakan untuk membuat itu terjadi kan pasti besar juga. Terus kekuatannya juga menurun. Kan itu untuk ruang bakar kan digunakan untuk hal yang berat ya, untuk menahan apa tenaga dari api yang diledakkan. Jadi mungkin yang bisa dilakukan yang bisa digunakan yang 25%, yang ke atasnya belum tahu. Gitu aja yuk. Oke, makasih Tan, makasih Pin. Ya. Sama-sama yuk.